حبايبنا الكرام المحترم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadratul muhtaramun hadirin rahimakumullah. Bil khusus saya punya guru, punya kawan Sayyidul Habib Zain Al-Kab matanallah bituli hayatih. Begitu pula Fadilatul Habib Ali Zainal Abidin Al-Idrus wa aktsarum minal habaib alaihi wa summa, kemudian para bapak-bapak yang Al-Bagir telah anggap seperti orang tua Al-Bagir sendiri, dan begitu pula Bu yang Al-Bagir telah anggap seperti ibu Al-Bagir sendiri. Begitu juga para pemuda-pemudi harapannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mudah-mudahan dilimpahkan keberkahan dan yakinkan keberkahan pasti tercurah kepada kita semuanya. Amin. Saya rasa kalau saya berceramah agak kurang adab di sini dengan Habib Zain. Ya. Jadi kurang pantas. Tapi untuk menyegarkan rasa Habib, saya mau sedikit mengeluarkan syair daripada untayan-untayan Syekhina wa muallimina Al-Habibil Barakah Fadilatul Habib Sayyidul Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Asgab, yang mudah-mudahan ini kali akan bermanfaat buat kita. Ya, tapi tetap ada pantunnya. Gulali gulalakse, adanya di pasar kain. Kalau nggak ngaji nggak dipaksa, masih banyak yang lain. Ya, tapi kalau kita tekadkan hati kita hanya untuk Allah lillah wa fillah, dan kita tidak hadir ke tempat ini kecuali kecintaan kita kepada Rasulullah dan juga keberkahan daripada bulan Sa'ban ini, tidaklah kita bisa sampai kemari. Karena itu kita lihat dulu sosoknya, siapa beliau. Ya, Bentabok. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syanni wa daraji, ya Rasul salam ya Rafi'a syanni wa daraji, ya Rasul salamun alaik ya Rafi'a syanni wa daraji. Adalah Nabi sangat pemalu seperti gadis zaman dahulu, ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Mula sangat merendahkan diri pada sesama makhluknya Rabbi, ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Adanya luas tidak mengancam, tangannya murah tidak menggenggam, ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani. Oh, lihat nih Rasul nih, Bu. Jika berjumpa Nabi selalu memberi salam lebih dahulu. Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Menerima undangan seorang fakir dan miskin tidak dipandang. Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Mengikat batu pada perutnya karena menahan sangat laparnya. Rasulullah, ingat Rasulullah mengikat batu. Sebagai contoh untuk umatnya agar sabar di masa sukarnya. Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Bukan tak mampu tapi tak sudi gunung jadi emas untuk Nabi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji.
Hebatnya dunia mempengaruhi Nabi yang mulia. Rasulullah, salamun alaika rafi'al syani wa daraji. Sedangkan dunia serta isinya Allah jadikan karena ya Rasulullah, salamun alaika rafi'al syani wa daraji. Sedangkan dunia serta isinya Allah jadikan karena nabinya. Ya Rasulullah, salamun alaika rafi'al syani wa daraji. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arjal habib Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila hadratil malikil jalil ma'a aminu ruhul amin bil busra min rabbil alamin. Alhamdulillah wa summa alhamdulillah ala ni'matillah fi hadza lailan wa kulli layali fi lailan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan bagi kita semuanya. Hadirin rahimakumullah. Saya hanya bisa berselawat dengan ungkapan apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ukhlika al-khatimi lima sabaq an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Dan saya bermohon kepada hadirin untuk angkat tangannya. Allahumma akhrisna min zulumatil wahmi. Allahumma akhrisna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bi hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wansur alaina min khazaini rahmatik wa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah yang maha berkasih sayang, sayangilah kami di tempat ini. Kami mencintai nabimu, mudah-mudahan dengan muamalah bi amali wa sunnah. Hadirin rahimakumullah, masih banyak para ulama, para mubalikin, para habaib yang akan memberikan tausiah. Cuman saya hanya ingin menyimpulkan apa yang kita bisa ambil dari hadirnya kita di tempat ini. Mudah-mudahan satu pesan saya dan saya bernasihat untuk diri saya, bagaimana kita meninggalkan sholat, bagaimana kita mengerjakan sholat, dan jangan kita kerjakan lagi itu sholat. Wah, paling bingung tuh. Karena hadirnya kita di tempat ini bukan untuk mengerjakan sholat, tapi bagaimana kita mendirikan sholat. Tidaklah Nabi kembali daripada mi'rajnya terkecuali membawa sholat untuk kita bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi camkanlah hadirin, dia balik semua ini tidak ada lain tidak bukan. Kita bisa mengenal sahadatain, kita bisa mengenal iqamus shalah, kita bisa mengenal ita'uz zakat, kita bisa mengenal nanti shaim Ramadan, dan kita nanti hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Karena alhamdulillah, karena apa? Tidaklah kita memiliki apapun kenikmatan dan tidak mengetahui itu semua, terkecuali bersyukurlah jiwa dan sanubari kita duduk di tempat ini, dilahirkan dari lubang rahim ibu kita menjadi umat Sayyidina Muhammad. Karena itu, kalau sudah kita mencintai Sayyidina Muhammad dan bersyukur kita menjadi umatnya beliau, ayo jangan pernah mengerjakan sholat. Tapi bagaimana kita mendirikan sholat? Karena sholat bukan dikerjakan. Kita ibadah Allah nggak untung. Kita nggak ibadah Allah nggak rugi. Yes.
Jadi pesan saya di era halal haram diseruduk, beduk maghrib kita duduk, nggak ingat waktu, nggak ingat beduk, KTP Islam kartu penduduk. Pagi-pagi orang sini pada makan nasi uduk kali. Jangan pada mengerjakan sholat. Tapi bagaimana anak takidah, i'tikad, mulai kita melangkah nanti pulang. Ayo kita rangkaikan fi sholawatul khamsah. Kita rangkaikan sholat itu seakan-akan itu uang triliunan dan tidak terhitungnya kita. Ini yang kita perlukan di zaman sekarang ini. Mohon maaf Habib. Karena yang sholat saya sudah masih tergelincir. Bagaimana yang nggak mau mendirikan sholat? Tipis 2012 antara kebaikan dan keburukan. Sholat itu adalah barometernya Anda untuk mengetahui yang buruk, yang baik. Itu pesan saya. Kalau saya cerita Arajal Habib, Sidratul Muntaha, langit pertama, langit kedua, panjang, masih ada habaib yang lain. Tapi kita ambil kesimpulan, ayo. Bagaimana kita bisa menjadikan sholat itu kita dirikan? Nih, saya kasih rumus yang terakhir. Tekankan di hati kita, tatkala kita mau mendirikan sholat, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Itu rumus pertama. Yang kedua, mahabbatun 'alan nabi sayyidina Muhammad bi amalih wa sunnah. Bukan tadi kita hanya baca maulid nih, kelar. Ayo bawa sunnah Nabi Muhammad di rumah kita nih. Khususnya para ibu-ibu nih, Bu. Ayo Bu, pura-pura baik sedikit Bu. Sayang nih acara ini Bu, kalau kagak kita manfaatin. Bawa sunnah Nabi Muhammad. Ajarkan anak-anak kita dan jadikan diri kita madrasah. Ya, itu rumus yang kedua. Jadi mahabbatun Nabi bukan kita pukul terbangan, bukan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, tapi di amal wa sunnah. Apa itu amal wa sunnah? Minimal masuk WC kaki kiri. Baca doanya. Apa doa masuk WC? Rabbi, a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ini yang terpenting. Bagaimana kadang-kadang kita susah untuk mendirikan sholat. Karena ada hadisnya Rasulullah. Banyak dari umatku nanti masuk neraka sebab air kencingnya. Air kencing kita nggak pikirin. Bagaimana kita mau mendirikan sholat? Kadang-kadang suka kalis. Mohon maaf nih Pak Kiai pada ya. Ayo, bagaimana kita bisa jongkok sembari baca doa istibro. Allahumma akhlisna apa? Allahumma hasin fardi minal fawahis wa tahil qalbi minan nifaqi. Dalam hati baca. Ini rumus-rumus kita untuk kita bisa mendirikan sholat. Jadi hati kita nggak akan terkotori dengan keadaan karena kita memegang dengan benteng pagar sunnah Nabi Muhammad dengan sekuat tenaga kita. Walau kita tahu yang jago ayam, betul? Yang top sampo, orang dulu tahu tuh sampo hitop. Ya, yang sempurna siapa? Rokok. Ya, walau kita mahalul khata' wa nisyan, tapi tetap istiqomahkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, itu akan kita mendampakkan nantinya kita akan bisa betul-betul mendirikan sholat fi shalawatul khamsah dengan kita ambil nomor telepon 24434. Tuh, kiranya begitu tuh. Ya, itu rumus yang kedua. Yang ketiga, nih, kalis juga kalau kita bertakwa, kalis juga kalau kita mahabbatun Nabi. Kalau kita nggak apa? Nggak birrul walidain. Cong. Nah. Nih, percuma kita kenal Allah.